Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum mulai pembelajaran, meminta kelasnya memimpin doa dulu ya. Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan. Kemarin kita belajar apa? Tentang perbaikan kendaraan. Oke. Apa aja baik-baiknya kemarin? Hah? Masih ingat? Iya, perbaikan otomotif itu terdapat alat-alat perbaikan, yaitu ada di situ materi tentang alat ukur mekanik dan alat ukur listrik. Oke, untuk materi hari ini Ibu akan membahas tentang alat ukur mekanik. Ya, kelas kecerdasan kalian TKR bersama Ibu Sucita. Selamat datang, alhamdulillah baik-baik ya. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mengingatkan kesepakatan kelas kita. Ya, yang pertama, tolong Pak dibacakan. Siapa seorang yang bisa membacakan kesepakatannya? Nah, silakan, Mbak Reza. Kesepakatan kelas untuk pelajaran dasar-dasar program keahlian TKR. 1. Siswa datang tepat waktu kecuali bila ada situasi khusus atau mendesak. 2. Menghormati guru dan teman sekelas. 3. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. 4. Tidak menggunakan ponsel atau HP selama pelajaran kecuali untuk urusan studi. 5. Tidak keluar kelas tanpa izin. 6. Menaati seluruh poin kesepakatan kelas dan apabila melanggar siap menerima konsekuensi. Oke, paham? Jadi untuk poin keempat, silakan HP-nya simpan di atas meja dulu. Dikumpulkannya di tengah. Pelajarannya di sini ada alat ukur mekanik. Perhatikan gambar berikut ini. Menurut Anda, apa itu alat ukur mekanik? Silakan. Ada yang bisa memberi pendapat? Ya, silakan Dedi. Apa Dedi? Untuk mengukur kedalaman, ketebalan dan kedalaman. Ketebalan diameter, Ketebalan diameter, ketebalan benang, panjang, diameter ya. Oke. Adakah siswa yang pernah menggunakan alat ukur? Pernah? Pernah. Di SMP pernah? Belum. Oh ya. Oke, kita lanjut. Ini Ibu putar video motivasi belajar. Jadi di sini isinya ya. Akhirnya tugas kita selesai. Hai Gigi, mengapa kamu terlihat sedih? Hai Ricky, untuk botol kesayanganku hilang. Oh, botol pink itu beli aja di toko online. Apakah ada? Ya pasti ada. Oke Ricky, terima kasih. Tapi sebelumnya, kita harus mengukur tutup botol pink itu agar sesuai. Ayo bantu aku mengukurnya. Oke, tidak masalah. Bagaimana cara mengukur tutup botol ini? Apakah kalian bisa membantu? Ayo jawab. Bisakah kalian membantu? Oke. Jadi tujuan pembelajaran ini yang pertama, peserta didik mendeskripsikan fungsi
dan bagian-bagian alat ukur jangka sorong dengan tepat ya. Jadi tadi videonya menanyakan bisakah kalian membantu? Bisa apa belum sekarang? Ada yang bisa, ada yang belum ya. Nah, inilah tujuan pembelajaran tadi. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan dan membaca alat ukur jangka sorong dengan benar ya. Jadi di materi ini kita akan mempelajari jangka sorong ya. Oke. Sebelum itu ini sudah dikelompokkan ya. Jadi Ibu kelompokkan secara heterogen dan akan Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Nanti baru kalian pahami video pembelajarannya untuk menjawab dari LKPD ini ya. Jadi sebelum diputarkan Ibu bagi dulu LKPD. LKPD ini nanti akan dipukul ya. Satu kelompok, satu LKPD yang dikumpulkan. Silakan baca dulu LKPD-nya sebelum Ibu melanjutkan ke pembelajaran. Silakan, ada yang tidak dimengerti silakan tanya. Ibu lanjutkan ke video pembelajaran dulu ya. Silakan dicermati, dipahami ya, agar kalian nanti bisa menjawab LKPD itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Otomotif Edukasi Jeff. Di video kali ini kita akan membahas tentang alat ukur. Alat-alat ukur yang sering digunakan di bengkel otomotif. Agar supaya lebih mudah untuk kita mempelajarinya, alat ukur dikelompokkan menjadi beberapa macam. Kali ini yang akan kita bahas adalah alat ukur mekanik yang biasa digunakan di bengkel otomotif. Sebelum kalian menyimak video ini sampai habis, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Alat ukur merupakan peralatan yang digunakan untuk mengukur. Dalam perbaikan ataupun servis di bidang otomotif juga digunakan berbagai macam peralatan untuk mengukur. Agar lebih mudah kita untuk mempelajari alat ukur di bidang otomotif terdapat menjadi tiga macam, yaitu alat ukur mekanik, alat ukur elektrik, dan alat ukur pneumatik. 1. Alat ukur mekanik. Alat ukur mekanik yaitu alat ukur yang digunakan atau penggunaannya secara mekanik atau manual. Alat ukur mekanik ini pada umumnya digunakan untuk mengukur panjang, lebar, kedalaman, diameter luar, ataupun diameter dalam sebuah benda. Berikut ini adalah macam-macam alat ukur mekanik serta fungsinya. Mistar baja. Mistar baja berfungsi untuk mengukur panjang, lebar, bagian kaliper atau jangka sorong. Adalah salah satu alat ukur mekanik yang mempunyai fungsi mengukur diameter luar, diameter dalam, ketebalan, dan kedalaman sebuah benda. Jangka sorong memiliki beberapa bagian, yaitu rahang bawah, rahang atas, pengukur kedalaman, skru pengunci, skala utama, dan skala Vernier atau Nonius. Iya, skala Noniusnya Jangka ini. sorong memiliki beberapa tingkat ketelitian, yaitu tingkat ketelitian 0,1 mm, tingkat ketelitian 0,05 mm, Silakan boleh sambil mencatat sambil menonton. Mungkin ada poin-poin penting agar nanti tidak lupa. tingkat ketelitian 1/128 inci dan tingkat ketelitian 1/1000 inci. Cara menggunakan jangka sorong. Pertama, geser rahang sejauh ukuran benda. 2.
Kunci atau rapatkan skrup pengunci. 3. Baca nilai jangka sorong. Oke. Untuk Pania Talita, inilah materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi tolong untuk ini diperhatikan ya. Kalau memang ada poin-poin penting silakan dicatat. Terutama di LKPD tadi sudah dibaca kan? Itu ada cara pengukuran kan? Nah, jadi mohon dipahami ya. Dilanjutkan videonya. Baca nilai dari jangka sorong manual yang perlu diperhatikan adalah skala utama, skala nonius, dan nilai setiap satu garis pada skala nonius. Seiring dengan perkembangan zaman, kini jangka sorong tersedia dalam bentuk digital. Yang digital dan yang manual. Demikian penjelasan tentang beberapa jenis alat ukur mekanik yang biasa digunakan pada bengkel otomotif. Jika ada kurang lebihnya, silakan berikan komentar. Ini ada pertanyaan, setelah menonton video tersebut, apa yang Anda dapatkan? Oke, yang pertama Aji, apa Aji? Menurut saya setelah menonton video tersebut adalah kita bisa mengetahui macam-macam alat ukur menggunakan Alat ukur mekanik. ya alat ukur mekanik, cara menggunakannya dan cara menggunakannya. Oke, yang lain ada tanggapan lain yang ingin menambahkan? Apa aja tadi alat ukur yang dipaparkan? Ya silakan, Reza. Alat ukur yang digunakan tadi adalah salah satu besar baja, Iya, bisa baca terus. filler gauge, Terus, vernier kaliber, mikrometer, prinsip mikrometer, dial indikator, dan slider bobek. oke. Jadi hari ini ya kita akan fokusnya belajar di jangka sorong ya. Itu LKPD sudah Ibu bagikan ya. Ibu jelaskan dulu. Jadi LKPD itu ini lembar kerja peserta didik ya. Jadi di sini siswanya yang pertama lakukan eksplorasi dan informasi mengenai jangka sorong melalui alat pencarian Google, bahan bacaan dan sumber lainnya. Jadi di sini sudah disiapkan ya, ada buku, HP ya, bisa searching internet dengan di buku ya. Jadi kalian kerjakan LKPD-nya, sudah Ibu bagikan, cukup jadi kumpul satu aja ya, silakan. Terus di sini ada 4 item yang akan kalian ukur. Cuman satu kelompoknya nanti akan Ibu bagi ya. Ibu bagikan dulu. Jadi yang pertama sini ada kanvas. Kanvas ini 2 ya. Yang satunya punya Yamaha, yang satunya punya AHM ya. Silakan. Ini jadi Ibu terangkan sedikit. Ini apa namanya? Hah? Jangka sorong. Nama tekniknya apa? Vernier. Oke, di sini bisa mengukur. Yang pertama untuk diameter. Terus ini untuk mengukur cara pembacaannya ya. Ini Ibu beri waktu 15 menit ya, bisa. Nanti setelah LKPD itu dikerjakan, nanti 2 orang dari kelompoknya itu akan maju untuk mempresentasikannya ya. Jadi memulai ya, karena Ibu lihat kalian udah lesu semua, udah jenuh ya. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking yang pertama, tepuk semangat. Oke, masih lesu ya. Oke, Ibu akan melakukan ice breaking. Ya, berdiri semua dulu. Sebelum melakukan LKPD, kita dulu melakukan. Ayo, Denny.
anak-anak tuh kita balik ke masa yang belum ada kepikiran ya, masih santai, enaknya main. Jadi kalau kita breaking ini, kita lebih balik ke anak-anak, refresh lagi otaknya ya. Udah semangat? Udah, oke. Sekarang mengerjakan LKPD dan ditunggu presentasinya. Silakan duduk kembali. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh bertanya. Oke, untuk nama kelompoknya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan Pak. Ya. Untuk boleh lihat buku, terus tidak usah. Boleh lihat buku, boleh pakai HP, kan baca tulis. Peserta didik melakukan eksplorasi atau informasi mengenai jangka sorong melalui alat pencarian Google. Boleh buka HP. Nah, dijawab ini Bang. Ini ada gambarnya. Ini bagian apa? Nah, nanti diisi keluarkan itu apa, terus fungsinya apa. Silakan saksi boleh. Satu dalam, dua pertama, geser dalam. Oke, fungsinya. Ya fungsinya berarti untuk ya biasanya sebenarnya komponasi dia harus ada 4 titik. Ini pet petis dengan kanvas. Ini yang di depan dan cara. Presentasi pertama kali kelompok 3 silakan. Yang mewakili 2 orang cukup maju ke depan untuk membacakan hasil LKPD-nya. Silakan Bang. Oke, yang lain silakan mendengarkan ya. Berhubung karena hanya satu kelompok yang selesai, jadi untuk hari ini satu kelompok aja yang presentasi, yang lain menanggapi aja ya. Oke, sambilan ada yang mengerjakan, sambilan ada yang mendengarkan. Oke, silakan Bang, dibuka perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagian-bagian jangka sorong beserta fungsinya. Yang pertama, rahang geser bawah berfungsi mengukur diameter luar atau lebar suatu benda. Yang kedua, rahang geser atas mengukur diameter dalam suatu benda. Yang ketiga, rangkai pengukur kedalaman mengukur kedalaman suatu benda. Yang keempat, rahang tetap untuk menjepit benda yang di luar. Yang kelima,
Skala utama untuk menyatakan hasil pengukuran utama dari suatu benda. Yang keenam, skala Nonius meningkatkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Hasil pengukuran komponennya silakan bacakan aja. Hasil pengukuran komponen kampas rem. Yang pertama, ketebalan kampas rem. Standar ukuran komponen 7 mm. Hasil pengukuran 6,165 mm. Yang kedua, lebar kampas rem Yamaha. Standar ukuran komponen 22 mm. Hasil pengukuran 21,5 mm. Panjang kampas rem. Hasil pengukuran 75,45 mm. Evaluasi. Kami katakan hasil diskusi dari kelompok kami untuk evaluasinya yang pertama. Hasil diskusi evaluasi dari kami yang pertama adalah jelaskan cara membaca skala utama dan skala Nonius pada jangka lorong. Skala utama dibaca mulai dari angka 0 pada rahang tetap. Skala Nonius mencari skala Nonius yang berimpit dengan skala utama, kemudian dikaitkan dengan skala terkecil Nonius jangka lorong. 2. Berdasarkan hasil pengukuran di atas, apakah terdapat perbedaan antara benda yang diukur menggunakan jangka lorong dan standar ukuran benda atau komponen yang diukur? Terdapat perbedaan saat diukur dengan Vernier, kaliber, dan ukuran standar. Kemungkinan kampas rem tersebut sudah pernah dipakai, jadi ketebalannya agak terkikis. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Tadi dulu Pak, mungkin ada temannya ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 3, silakan. Atau ingin menambahkan pendapat. Yang lain? Sudah bisa dipahami hasil kelompok ini? Bisa. Oke, kalau gitu kita berikan apresiasi untuk temannya yang sudah maju. Oke. Jadi LKPD ini ya disimpulkan ternyata terdapat perbedaan pengukuran dari standar dengan benda yang diukur ya. Nah, itu penyebabnya karena benda sudah, kalau dia tidak sesuai dengan standar berarti benda itu sudah harus atau tidak layak digunakan. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita balik ke ini tujuan awal belajar kita apa tadi? Peserta didik mendeskripsikan fungsi. Jadi pas presentasi tadi kalian sudah mendeskripsikan fungsi dari bagian-bagian jangka lorong. Sudah tahu ya? Ada apa aja? Ya, di sini ada rahang tetap, di sini ada rahang geser ya. Terus ada tingkat pengukuran yang ini untuk mengukur. Ini untuk ini. Oke, ini ukuran kalian sudah memahami. Untuk cara menggunakan alat ukurnya bagaimana? Sudah paham? Oke. Kemudian ibu lanjut ke ini. Nah, di sini ada barcode ya. Silakan ambil HP-nya. Oh ya, ini sudah dikembalikan ya. Untuk yang tidak punya HP, ini ibu bagikan ya, secara manual aja untuk referensinya ya. Kalau yang ada nanti kawannya scan aja di HP, kerjakan ya, tunggu. Silakan. Yang tidak ada HP, silakan menggunakan kertas
refleksinya ditunggu langsung diisi. Ada dua ya, yang pertama kerjakan refleksi pembelajaran, yang kedua ada evaluasi pembelajaran ya. Selesai dengan pembelajaran ini, nanti kita untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas alat ukur mekanik, cuman lebih ke alat ukur berikutnya, mikrometer ya. Yang sekarang kan kita mempelajari jangka sorong. Ibu cek HP ibu ya. Sudah? Oke anak-anak, ini sudah ada yang mengumpulkan refleksi ya. Sebagian sudah melalui Google Form. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup ya. Mohon maaf apabila ada kata, kepada Allah Ibu mohon ampun ya. Untuk pertemuan berikutnya tadi Ibu sudah paparkan, kita akan belajar mengenai alat ukur mikrometer. Oke, Ibu berharap pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Ibu akhiri pembelajaran